Utara kini belum juga terungkap. Terakhir, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali dengan mengamankan 12 sampel. Sebelumnya pada olah TKP kedua yang digelar Minggu 29 Oktober, polisi menyita ponsel, dokumen, dan obat-obatan korban. Temuan-temuan, ada dokumen, ada juga beberapa bahan yang nanti lebih lanjut akan diteliti oleh ahli psikologi forensik. Dan lebih lanjut akan dilakukan penelitian. Tim dari Aspipor akan melakukan penelitian. Sementara, kondisi ibu dan anak yang selamat menurut dokter yang menangani pertama kali saat itu, kondisinya lemas dan terdapat tanda-tanda kurang asupan makan dan minum. Ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan ya. Ya mungkin karena udah beberapa hari tidak makan, jadi si anak juga setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali. Tapi kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semua bagus semua. Diketahui korban selamat atas nama Hikmah Fuzianti berumur 31 tahun dan anak pertamanya bernama Afida Zakiah umur 4 tahun. Sedangkan suaminya Hamka Rusdi berusia 50 tahun ditemukan tewas bersama anak bungsunya Abik Rushashi umur 2 tahun dalam kondisi yang mengenaskan. Satu keluarga tersebut ditemukan di dalam rumah setelah warga mencium bau tak sedap dari kediaman mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini misteri kematian ayah dan juga anak di Koja belum diketahui apa penyebabnya. Polisi pun menyebut sudah mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang dari rumah korban. Apa sebenarnya yang terjadi dan fakta apa saja yang bisa digali polisi agar motif ini bisa terungkap? Apakah kasus ini seperti misteri kematian di Depok dan juga Kalideres beberapa waktu yang lalu? Sudah hadir dalam Dialog Sapa Indonesia pagi ini bersama dengan Kriminologi Universitas Indonesia. Sudah ada Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Prof, ini kalau kita melihat kasus yang terjadi di Koja, Jakarta Utara ini, Anda melihatnya memiliki pola yang sama dengan kasus di Kalideres dan juga Depok, Jawa Barat, Prof? Beberapa di antaranya sama. Sebagai contoh misalnya bahwa keluarga ini juga kelihatan memutus hubungan ya, memutus ikatan sosial dengan warga setempat ya, sehingga kemudian warga setempat tidak tahu apa yang terjadi di kediaman tersebut dan bahkan baru tahu kejadiannya setelah mencium bau jenazah. Nah, yang kedua adalah soal mengapa kemudian lalu ada situasi sampai mengering, kelihatannya karena memang anggota keluarga ini ada yang memiliki sakit terminal, sakit berat ya, sehingga sekali lagi dengan ketika dia memutus hubungan sosial dengan warga sekitar, mungkin dengan kerabatnya, maka kemudian yang bersangkutan lalu meninggal dan tidak bisa mendapatkan pertolongan. Apa yang terjadi dengan istrinya? Ini juga menarik nih. Mengapa dia bisa hidup dengan jenazah hingga beberapa lama, padahal baunya kemana-mana gitu ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin sang istri memiliki semacam ketidaksehatan mental, dan mungkin ini akan diketahui setelah ada pemeriksaan yang mendalam ya. Atau yang kedua adalah bahwa istri ini mendapatkan situasi amat tertekan ya, berada dalam situasi dominan dari suaminya, sehingga bahkan pada saat sang suami sudah meninggal pun ya, tetap sang istri tidak memiliki kemampuan untuk berpikir independen, berpikir otonom, bahkan dalam rangka untuk memakamkan sang suami. Mungkin begitu cara berpikirnya. Oke, tadi Profesor menyebut bahwa memang ada kecenderungan menarik diri dari orang luar begitu, baik itu dari keluarga maupun juga dari tetangga terdekat. Apa yang menjadi faktornya? Yang pertama adalah kalau misalnya kita bicara mengenai orang yang dari sosial ekonomi bawah atau yang sosial ekonomi atas, itu masing-masing memperlihatkan situasi seperti itu. Kalau yang bawah, yang miskin misalnya, tentu karena merasa minder, tidak merasa pantas untuk bergaul. Sementara bagi yang dari yang keluarga atas, hampir sama, yakni tidak merasa bahwa kalangannya, tetangganya, kerabatnya itu pantas untuk berkomunikasi, membangun interaksi dengan dia karena saking kayanya, begitu ya. Yang kedua adalah bahwa jangan juga lupa bahwa kalau kita bicara mengenai konteks di Jepang misalnya, maka ada semacam satu tren baru di Jepang, yakni yang dalam bahasa lain itu disebut sebagai hikikomori kalau salah. Semacam budaya atau tren untuk menarik diri, ya, bahkan mempersiapkan diri untuk menuju ke kematian, ya. Jadi semuanya disetting
sedemikian rupa sehingga kemudian lalu tadi mereka hidup sendiri, senang dengan kesendirian, menikmati itu ya, tidak mau bergantung pada orang lain, bahkan sampai pada konteks matinya pun juga sudah semacam dipersiapkan. Mungkin itu juga terjadi. Demikian. Oke, Anda melihat ada motif bunuh diri atau bagaimana dalam kasus ini? Ya, tentu bunuh dirinya agak subtil ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau saya sakit terminal, tapi kemudian saya tidak mau mencari pengobatan, nah untuk dikatakan bunuh diri mungkin tidak, tapi esensinya kan masuk tuh, Mbak. Ya. Jadi ketika dia tidak mau mencari pengobatan, tidak mau meminta pertolongan, tidak mau minta bantuan untuk dibawa ke rumah sakit misalnya, hanya karena tadi merasa bahwa tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, tetap mempertahankan gaya hidupnya, ya tetap menganggap orang lain lebih rendah, gitu ya. Itu kan sebetulnya sama saja dengan bunuh diri secara esensi, begitu. Oke, berarti Anda melihat kemudian ada beberapa faktor. Salah satunya juga tadi yang Anda sebutkan budaya dari Jepang yang kemudian juga bisa menjadi apa ya, bisa dikatakan diduga menjadi penyebab begitu ya. Itu analisa kasar ya, karena kan saya tidak ada di dalam tidak masuk ke TKP. Tetapi kalau melihat dari omongan-omongan, dari kecenderungan di mana ada orang yang menikmati gaya hidup seperti itu, ya. Hanya masalahnya kan roda hidup ini kan tidak selamanya menyenangkan, tidak selamanya sehat gitu ya. Ada kalanya kita susah, sakit, kena musibah, dan umumnya ketika itulah lalu kemudian support system diperlukan, antara lain berupa dukungan tetangga, dukungan kerabat ya, yang bisa membawa kita ke dokter misalnya, atau paling tidak untuk berkomunikasikanlah bahwa kita mengalami masalah. Oke, kan tadi kita melihat faktanya bahwa memang sang istri ini kemudian masih hidup bersama dengan kalau tidak salah anaknya begitu ya, berarti sempat berdampingan bersama jenazah suaminya begitu dalam beberapa waktu yang lama. Bahkan disebutkan suaminya ini sudah meninggal 10 hari sebelum ditemukan, sementara sang anak 3 hari sebelum ditemukan. Anda melihat apakah ada dugaan keterlibatan orang lain di sini ataukah memang murni yang tadi sempat Anda katakan? Paling tidak seperti itu ya, mengingat tidak ada indikasi minimal dari keterangan polisi bahwa ada pihak-pihak lain di luar keluarga yang masuk atau keluar. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, sang istri membiarkan jenazah seperti itu karena dia sendiri semacam tidak paham ya, karena kondisi gangguan jiwanya. Dan sekali lagi ini satu analisis kasar ya, mengingat tidak kita periksa. Yang kedua adalah karena kondisi psikologis dari sang istri yang merasa betul-betul di bawah tekanan, di bawah dominasi sang suami. Yang menarik bagi saya adalah sang anak ini ya. Kelihatannya anak ini tadinya biasa, sang anak sulung ini, tapi karena ketiadaan bahan makanan baru kemudian pada beberapa hari terakhir sebelum ditemukan baru kemudian mengalami semacam kekurangan makan. Yang juga menarik adalah anak bungsu yang berusia 2 atau 3 tahun yang ditemukan mati dalam kondisi mengalami luka. Nah, ini perlu didalami nih, luka apa nih? Apakah ini luka terkait dengan lebam mayat ya, atau luka jatuh yang mengakibatkan kematian, atau luka lain yang sebetulnya bisa disebut sebagai luka dalam ya, luka penyakit dalam yang menjadi penyebab kematian tersebut. Untuk itu maka memang otopsi yang baik itu perlu dilakukan terhadap keduanya. Oke, kalau dilihat kan nanti akan ada pemeriksaan kejiwaan tentunya kepada sang istri begitu ya. Tantangan terbesar apa yang kemudian harus dihadapi oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Apakah juga nanti akan digali soal bisa dikatakan rekaman dari media sosial atau kemudian telepon seluler, atau seperti apa tantangan terbesar dari polisi untuk mengungkap kasus ini, Prof? Saya kira sepanjang TKP-nya itu bersih ya, ditangani dengan tidak jorok gitu ya, artinya tidak semua orang keluar masuk, lalu kemudian ngambil-ngambil, megang-megang gitu ya, itu kemudian cepat atau lambat akan segera ketahuan apa yang menjadi penyebab, atau bisa dibayangkan lah hari-hari atau menit-menit terakhir sebelum mereka meninggal, dan kemudian lalu bisa di-establish apa yang menjadi penyebab kematian. Jadi kalau melihat dari pengalaman sebelumnya, sepanjang TKP-nya itu penanganannya baik, ya tidak jorok, maka umumnya oke. Dan untuk itu maka saya kira Polda Metro Jaya belajar dari beberapa kasus sebelumnya, itu sudah bisa membangun semacam pola ya dalam rangka menangani kasus seperti ini. Makanya misalnya sebagai contoh, segera dipanggil ahli ya, teman-teman dari psikolog forensik untuk meng-establish apa yang terjadi di TKP. Demikian.
Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Karena kalau kita melihat dari lokasi di visual ini, daerah Koja Jakarta Utara, korban dan juga istri ini berada di tempat bisa dikatakan padat penduduk begitu. Harusnya kemudian lingkungan sekitar lebih aware, lebih peduli. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya kira jangan menyalahkan lingkungan juga ya, mengingat tadi sebetulnya lingkungan Koja, lingkungan yang padat dan nggak usah orang yang ramah, orang yang nggak ramah pun sebetulnya dengan kita bertatap mata saja, bersirobok mata saja sebetulnya sudah bisa saling senyuman misalnya begitu ya. Tapi karena dalam hal ini pribadi-pribadinya memang tidak mau membangun komunikasi sih ya, sehingga kemudian lalu orang tidak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi saya kira jangan salahkan lingkungan, tapi salahkan lagi diri kita masing-masing yang memang malas ya membangun tali silaturahmi. Itu mungkin itu dulu kata-katanya yang paling umum ya. Sehingga kemudian ketika ada apa-apa, ketika ada masalah pada keluarga kita, segera ada orang yang bisa membantu. Sehingga kemudian bisa diberikan pertolongan pertama, ya kalau itu memang berkaitan dengan masalah kesehatan, atau kalau misalnya masalah kebakaran segera bisa ditolong ya. Itu banyak hal yang sudah bisa membuktikan bahwa silaturahmi itu penting bagi kita. Demikian. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana polisi kemudian bisa mengungkap kasus ini, termasuk juga mengungkap bagaimana motif dari kematian ayah dan juga anak di Koja Jakarta Utara. Terima kasih untuk perspektifnya, kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selalu, terima kasih. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara, polisi kembali akan menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi akan menghadirkan tersangka Danu dan anak tertua korban, yakni Yoris. Sehat berstamina, rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.